Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perginya ke subuh salam, singgahnya di Brastagi. Kalau nggak semangat menjawab salam, Ustadz doai pasangannya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang bukan sembarang batang, batang dibuat dari sipon jati. Ustadz datang bukan sembarang datang, Ustadz datang tepati janji. Kira-kira sebelum Ramadan saya kirimkan WA kepada BKM, ini jadwal saya masih ada yang kosong. Dua, kalau mau ambil cepat sebelum diambil masjid lain. Alhamdulillah BKM Al-Ikhlas merespon dan diberikanlah saya amanah pas dua buah malam itu. Alhamdulillah kita masih bertemu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nus'imul miskin wa kunna na'udu ma'al khaidin wa kunna nukadzibuna bi yaumiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan kata yang paling pas, yang paling indah, yang paling sempurna kita ucapkan di tanggal 10 Ramadan, di malam ke-11 Ramadan ini, selain ucapan syukur kita Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman khususnya Pak. Saya hakul yakin dan saya yakin 100%, kalau nggak ada nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita kabeh kumpul nama Allah ini. Betul kan Pak? Karena nikmat iman yang Allah berikan inilah maka kita semua berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lebih sehat daripada kita, banyak fisiknya lebih kuat daripada kita, tapi nggak mampu mereka malam ini berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Apalagi sama-sama tahu Pak, malam ini timnas kita main ini Pak ya, 8:30 main, yang jiwa-jiwa bola pasti hilang itu. Hilang itu. Lebih utamakan dia duniawi daripada surgawi yang Allah janjikan. Kenapa saya katakan surgawi yang Allah janjikan? Orang beriman, orang yang bertakwa lah Bu yang bisa makmurkan rumah Allah dan balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tahan nafsunya. Dia lebih tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala daripada nafsunya. Ya kekang nafsunya tersebut. Syukuri juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita Bu. Syukuri dengan sebaik-baiknya. Oh Pak Ustadz stres. Di tempat kami nggak pernah ada Ustadz yang ngasih tausiah duduk. Kok Pak stres duduk kan gitu kan? Timbul pertanyaan sama kalian kan? Kok sombong kali nih Pak stres ini? Baru sekali ngisi di Masjid Al-Ikhlas Ramadan tahun ini kok minta duduk pula dia? Angkuh kali itu Ustadz itu. Bu, saya minta duduk karena ada sebabnya Bu. Saya diuji Allah Subhanahu wa taala hari Jumat sebelum puasa, tensi saya itu 245 lebih. Secara teologi, secara kedokteran, dokter yang memeriksa saya itu, Bapak minimal sudah stroke ringan ini. Tapi kenapa Bapak nggak stroke? Kami pun heran. Dibisiknya ke telinga saya, Pak Ustadz, tolong beritahu kami Ustadz, ilmu Ustadz, ilmu apa? Aku bilang, biasa aku cuma ngeruqyah hajanya. Enggak, pasti ada amalan lain selain itu. Coba beritahu Pak Ustadz, apa amalan Pak Ustadz yang rutin Pak Ustadz kerjakan? Oh, ada. Setiap bulan Bu, saya memberikan sebagian kecil harta saya itu, saya bagikan kepada orang yang tak mampu. Ada di Pama itu tahfiz Quran, anaknya 3 tahfiz Quran, orang tua tak mampu. Setiap 1 bulan sekali, setiap tanggal 15 lah itu 14, 15, 16 pasti di antara itu saya berikan beras untuk mereka.
Benarlah kata Rasulullah, as-sadaqah ta'udul bala. Ngerti kalian ngerti? Sedekah itu menolak bala, sedekah itu menolak penyakit. Jadi nggak usah pelit-pelit kalian bu di bulan Ramadan ini, apalagi nanti. Ya kan, habis mau berbuka kasih aja bukaan tuh orang-orang ini, nolak bala itu semua. Itu sudah saya alami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ke-11 ini saya tak mengambil tema tentang puasa. Karena saya yakin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang terdahulu. Saya mengambil tema 4 golongan manusia yang masuk ke dalam neraka sakor. Bu, saya tanya ibu, Allah menciptakan alam semesta pasti berpasang-pasangan, betul kan bu? Ada wanita, ini laki-laki. Ada langit, ini bumi. Ada lautan. Nah kalau yang di pentas-pentas keyboard organ tunggal itu, organ tunggal, tak laki dia, tak wanita juga dia, aku nggak tanggung jawab makhluk dari mana itu. Betul kan bu? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Kuciptakan ini berpasang-pasangan kata Allah. Jadi aku nggak tanggung jawab. Kalau ada di keyboard itu, dia nggak ngaku laki-laki, nggak ngaku wanita. Entah dari planet mana lah itu, nggak tahu lah aku. Aku paling sial kali buku tengok bu. Kalau pas walimah itu urus pesta nikah, biduannya seperti itu bu. Sial kali nasibku. Pernah suatu hari, naas pula lah, memang sial lah nasibku memang. Keyboard, masih jam 9 saya datang. Tak ada tempat duduk, tempat duduk lagi. Tersisa 2 tempat lagi di paling depan. Duduk saya belum nengok siapa biduannya. Sekali tampil ku tengok, tertengok saya, naudzubillahi min jalid. Pandangan pertama memuakkan, pandangan kedua menjijikkan, pandangan ketiga mau muntah aku. Mending kalau perempuan cantik dah, seksi dah, nggak apa-apalah, kan dapat pahala aku. Niat pertama kan dapat pahala, iya kan? Nggak ditengok barang bagus, nggak ditengok sayang, tengok aja lah, jangan kedip-kedip dulu lah, mantap juga ini. Udahlah pula nyanyinya, narinya kayak ugut-ugut ulat bulu itu, nggak laki nggak perempuan, apa sih yang mau ku tengok? Makan pun aku kalah paling terus itu buat. Assalamualaikum, salami pulang. Ayo deh, cepat kali mas. Udah cepet. Belum cepat habis. Kalau bila perlu ambil itu bontot, bilang gitu. Kalau nggak usah kayak gitu lah. Mending kalian elok kalian. Ya perempuan sekaligus. Pakai baju yang syar'i, kayak lagu Melayu itu, loma awak mendengarkannya ya kan. Terhibur awak pun duduk. Ini yang dipanggil, yang menyejukkan pandangan mata, tak mengenakkan hati. Tak datang awak wajib hukumnya, datang awak aduh naudzubillah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam semesta Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kita sepakati dulu bu, berapa menit ini pak? Soal aku dihajar bu, aku ngalami dihajar, digaruli, minta orang itu 1 jam, bongkrak aku bu. Aku bilang lah orang itu, kalau kalian minta 1 jam, kalian tambah juga lah honorku. Iya kan, baik, keselip saja. Tapi enggak, aku enggak. Di sini kawan-kawan semua, Pak Waris kawan akrab, sering kami touring sama. Allah ciptakan juga berpasangan alam akhirat bu. Allah ciptakan berpasang-pasangan juga. Ada surga, ada. Kalian tahu kenikmatan surga? Ada ika wa ahnaba wa kawaiba atsraba. Kita ini pak, untuk kita nanti laki-laki dikasih sama Allah bidadari yang cantik-cantik nan jelita. Makanannya luar biasa. Loh inilah kalian mak-mak. Aku tua, bosan itu wong tua juga. Mama pula yang udah tua, irilah pula. Oh enggak bu, ibu nanti dimudahkan sama Allah. Ibu juga nanti dapat perjaka yang tampan-tampan.
yang ganteng-ganteng, oh mak gembiralah oma itu, langsung terus beribadah dia. Jangan sok paten. Alam akhirat juga Allah ciptakan berpasangan, ada juga neraka, ini sok paten. Panggarong, metiko wong Jawa ngomong. Enggak apa-apa Pak Ustad. Sepenting kan wong Islam juga. Terus nek wong Islam ngucap 2 kalimat syahadat kan masuk surga. Iya memang. Nek sing sholat pun Pak Ustad, orang tentu juga masuk ke surga. Memang belum tentu masuk surga, tapi yang nggak sholat dia pasti masuk neraka. Lo kok gitu? Wah, buka surat Al-Quran soal Mudaththir ayat 42 sampai 40, jelas itu nanti di sana. Kalau orang nggak sholat itu masuk neraka, bilang itu. Itu ini enggak awal-awal tahun 2010 Bu. Itu dunia perartisan digegerkan oleh seorang darah cantik nan jelita. Apa katanya? Nggak apa-apa aku masuk surga lah, masuk neraka. Nanti kan aku kumpul sama CS-CS ku, sama kawan-kawanku. Woi, kalau di depanku itu ku tarik terus sini. Kau bilang apa tadi? Sanggup aku masuk neraka? Sanggup, aku kompor. Kau punya kompor gas, dudui sekarang kompor gas. Ku kasih kau 1 miliar 10 menit kau dudui. Sanggup Bu? Cash 10 menit. Tidak aku duit aku 1 juta. Cash, dudui kompor gas itu di luarnya dudui. Tadi yang sok metiko, laisa lahu ta'amun illa min dhari, kata Allah. Apa itu? Ponan makanannya pohon berduri, ila hamimah wa ghasaqah. Minumannya dari sumber yang sangat panas dan nanah. Enggak ada lagi Bu minumannya. Kalau di bulan puasa ini Bu, aduh milih kita mau buka. Ada es koteng, es cendol, ya kan? Es campur, macam-macam lah itu. Di sana enggak ada lagi. Makanannya pohon yang berduri. Nikmatilah itu. Lalu siapa yang masuk ke dalam neraka sakor? Anak Ustad yang ganteng-ganteng, tengok ini judulnya, jangan tanya lagi sama Ustad nanti ya. Aku udah capek ini, soal tiap malam gak pernah berhenti. 4 golongan manusia yang masuk ke dalam neraka sakor. Dengar itu anak-anak Ustad. Nama Ustad tadi udah sebutkan, Saudara SPDI. Jangan kalian nanya lagi. Aku mau cepat-cepat juga nanti, setengah 10 mau nengok bola juga aku. Kalau aku tengok serem kali kalau di Masjid Al-Ikhlas setiap malam yang minta tanda tangan. Aku berteman sama Ustaz Habil, ngeri aku Bu. Kena serang kami itu, kayak ikan betik kami dibuat. Tetap. Walami juga itu Bu, di Garu 5 Bu. Ya kayak gini ramenya rupanya Bu. Kalau tinggal nanda tangannya enak. Tap. Ustaz, nama Ustaz apa so? Judulnya apa Ustaz? Dengar anak-anak ya yang ganteng-ganteng. Jadi siapa yang masuk ke dalam neraka sakor ini? Qalu lam naku minal musallin. Waktu aku sholat, waktu aku hidup enggak pernah sholat. Ngaku wong Islam, ngakunya orang Islam, tapi enggak mau sholat. Islam hanya di KTP saja. Apa agamamu? Apa agamamu? Islam. Yang lebih parah lagi Bu, nanti waktu dia sholat di paling depan dia kalah imamnya. Tahu masukkan Bu? Pas jadi mayat dia. Kan kalah kami imamnya, di depan dia, kami di belakang imamnya. Nggak pernah sholat, sekali sholat minta di paling depan dia Bu. Kalah kami imamnya. Naudzubillah. Hati-hati Bu. Mazhab Imam Syafi'i dipanggil, "Hai fulan." Saya punya kitab Al-Umm tebalnya segini itu di rumah. Kalau Imam Syafi'i dipanggil, kau nggak mau sholat, kenapa nggak mau? Aku nggak mau sholat. Jadi kau nentang sholat, aku nentang sholat. Tapi kau agama Islam atas, biarlah aku bilang penting aku nggak sholat. Diperangi bersama Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, mati dia, nggak mau nyolat itu Imam Ahmad bin Hanbal. Hati-hati. Kenapa seperti ini? Inna rujali wa nakufi tarka sholat. Pembatas umatku dengan kekafiran itu sholat, kata Rasulullah. Kalau nggak sholat samalah kita ambil orang kafir, ya kan Bu? Udah samalah kita sama orang kafir.
Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan juga seperti orang munafik. Salatnya mau yang enak-enak saja. Innal munafiqina yukhadullahu wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila shalah. Orang-orang munafik itu kalau salat maksudnya tidak menipu Allah, dia kata Allah, tidak menipu Allah. Dan kalau dia berdiri salat kata Allah, mereka malas bermasuk ria di hadapan manusia, ingin dipuji aja. Kalau nggak dipuji nggak mau dia sholat. Ini ada suatu cerita Bu, itibar bagi kita. Tapi nggak di jamaah sini. Aku yakin bapak-bapak jamaah sini baik-baik. Aku yakin di tempat kami sana Bu, sholatnya bukan karena Allah Taala. Ini cerita Bu. Kalau ada di sini pun yang nggak tanggung jawab lah aku ya Pak ya. Ada pengantin baru, sudah menjadi pengantin baru sekitar 2 bulan. Waktu azan subuh hujannya sangat deras. Jadi yang datang sang pengantin baru, seorang tua yang sudah tak lagi bisa mendengar dengan jelas. Lalu seorang pemuda preman yang baru tobat. Salat subuh hujan deras. Rotibnya pun, iman tetapnya pun tak datang. Bacalah dia Bu, tapi bukan karena Allah, karena ingin puji-pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biar kalian tahu, terkhusus kau mertua perempuanku, cerewet aja kau, baru 2 bulan ya aku numpang di rumahmu, kau sibuk nyuruh aku sholat terus. Maliki yaumiddin. Kau juga mertua laki-lakiku, kau pikir aku nggak bisa sholat, nggak bisa jadi imam? Aku pun bisanya jadi imam, cuma aku diam-diam aja aku selama ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lagi Pak Sutrisno itu nggak pernah sekali pun nyuruh aku imam. Dia pikir aku nggak bisa jadi imam. Selesai rakaat pertama, masuklah rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsara fasholli li rabbika wanhar. Nggak bisa melanjutkan. Makmumnya 2. Satu orang tua yang udah budak nggak dengar lagi, satu preman yang baru tobat. Dilanjutlah sama preman yang baru tobat ini, anak muda ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan ria kita di hadapan manusia. Gak perlu kita ria di hadapan manusia Bu, gak perlu. Gak perlu. Terkadang gak kita ria. Yang lebih parah lagi, terdengar seruan azan pun tak mau datang sama sekali. Terkhusus kita yang laki-laki nih Pak, tak mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masa bodoh? Padahal Allah telah niatkan kepada kita, tusabbihu samawati sab'al wal ard, bertasbih langit yang di langit yang di bumi. Walakin la tafaquna tasbihum, kata Allah. Kamu saja yang tidak tahu cara mereka bertasbih. Kita saja yang nggak tahu Bu cara makhluk Allah bertasbih yang lain selain manusia. Coba kalau tahu kita, luar biasa. Mau tahu bukti kalian? Ini depan sawah. Sawah kan Pak Waris? Kolam apa sawah ini? Atau samping sini? Sawah dulu kan? Kalau pas musim hujan, tengok itu, kodok pun menyebut nama Allah. Tahu cara berterima kasih pada Allah. Betul nggak Bu? Apa bunyinya? Ain shad qaf, ain shad qaf, ain shad qaf. Betul kan Bu? Betul apa enggak ini kira-kira? Kan menyebut nama Allah, huruf hijaiyah yang diucapkan dia. Awal mula kita baca Al-Quran itu, ini manusia tak mau sama sekali. Iya kan? Disebutkan nama Allah tak perlu sama sekali. Kau betul ain shad qaf, ain shad. Memang ada juga Bu Pak, zaman sekarang ini karena kodok-kodoknya sering main-main di gede, bunyinya lagi nggak ain shad qaf, ain shad qaf, ain shad qaf, tapi r. Ini masih bisa tobat lah kodok-kodok seperti ini, masih bisa tobat dia, masih bisa tobat. Dinasihat masih bisa tobat loh, karena hati masih arti marif, hatinya masih apa, masih sakit, masih bisa diobati itu.
Tapi lebih parah lagi, RR lagi. Pereketek-ketek, pereketek-ketek, pereketek-ketek. Ini udah parah kali lah kodok-kodok seperti ini. Ada kan bunyi kayak gitu kan, Bu? Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalu lam nakum minal musallin. Lalu yang kedua, walam nakum nusimul miskin. Waktu kami hidup di dunia tak peduli fakir miskin. Hati-hati kalian dengan harta kalian. Jangan panggarong kalian punya harta banyak. Gunakan harta kalian itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagikan kepada orang-orang yang tak mampu. Berikan kepada orang-orang anak-anak yatim, fakir miskin yang berada di sekitar kita. Jangan bangga kalian. Kalian pikir udah hebat kali kalian punya harta yang banyak itu. Kalau ada di kampung itu anak yatim atau orang miskin yang tak makan sementara kita punya harta, dosa kita semua di kampung itu. Tugas Pak Waris lah itu nyatatin nanti. Oh, kok Pak Waris aja ya Pak Sultan Sajar? Oh iya dong. Kenapa orang dia pengurus Baitul Mal? Harta Allah yang dia urus dia. Kan betul kan Pak Waris? Orang berimpak kan Pak Waris catat. Jadi gunakan itu kayak di tempat kami. Kami kasihkan anak yatim. Bahkan Bilal mayit pun sama fardu kifayah lengkap itu kami gunakan dari kas Masjid As-Saidin. Itu baru. Kami takut, bukan takut sama manusia. Kalau manusia mencerca kami, bolos. Yang kami takutkan ketika kami diberi amanah oleh umat untuk mengurus harta Allah, tak kami gunakan untuk membantu orang di jalan Allah, itu yang kami takut, Bu. Biasa itu Pak Waris, riak-riak ketika kita berbuat kebaikan itu biasa. Makin tinggi itu pohon, makin kencanglah angin tersebut. Oh, usah takut. 1 bulan 2 bulan hilang itu suara sumbang itu. Berikan kepada tak mampu, jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Rabbi laula autan ila ajarin qarib fasraqu akum minas solihin. Orang-orang yang nggak mau mengimpapkan harta di jalan Allah itu menyesal nanti, Bu. Menyesal. Mereka minta kembali lagi ke dunia agar dihidupkan, agar mereka bisa bersedekah lagi. Jadi mumpung masih hidup punya harta, yuk berbagi kita sama orang-orang yang tak mampu sekitar kita. Itu maksud saya. Itu. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nusimul miskin wa kunna na'udzu ma'al khaidin. Apa yang ketiga? Kami berkumpul, kata mereka, membicarakan aib-aib orang, membicarakan yang batil-batil, menggosip saja, nyari-nyari kesalahan saja. Ini oma-oma ini yang paling ngeri ku tengok. Oma-oma ini, aku kan punya kedai, Bu. Ini fakta di lapangan. Betul kan Pak, aku punya kedai kan. Ini sering ke rumah saya ini, aku udah lupa namanya. Aku punya kedai. Oma-oma ini belanjanya 5 menit, gosipnya 15 menit. Pernah aku sindir. Namanya juga anak oma-oma zaman now. Oma-oma baru menikah ya kan, nggak tahu bahasa sindiran. Apa kata? Tolong Bu Ustaz, itu Pak Ustaz kok batu-batu teh manis. Berarti Bu Ustaz nggak sayang itu. Istrinya lakinya batu-batu nggak dibati teh manis. Muncung kau itu dalam hatiku. Awak nyindir nggak sadar juga kau. Biar adil, Bu. Ada juga di suatu cerita. Ini untuk bapak-bapak juga ini, Bu. Kita hajar juga ini orang biar sadar dah, Bu. Biar adil. Ada juga bapak-bapak ini kerjanya bahas ere-ere aja, bahas togel aja di warung, nggak peduli sama sekali panggil azan, nggak mau sholat sama sekali, pokoknya suruh beribadah kepada Allah tak mau sama sekali. Suatu saat pemain togel, pemain ere-ere ini pun sakit, kemudian meninggallah orang tersebut karena tukang main togel, tukang masang ere-ere, apalagi nggak mau beribadah. Mazhab tempat itu mazhab Imam bin Hambali, tak mau mensolatkan jenazahnya. Jadi yang datang CS-CS-nya, kawan-kawannya, fardu kifayahnya, memandikannya pun kawannya. Giliran pemberangkatan yang seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawanku semua, sebelum 03, marilah kita kuburkan 03 ini secepatnya sebelum 03 ini menjadi 01.
Apa Pak kok ketawa? Apa? Apa itu? Hah? Oh, pengalaman enggak kan? Pak Ustaz kok tahu? Oh, jangan kalian tanya Pak Ustaz juga. Oh, waktu kuliah dulu, kepaksa Bu. Habis, uang tinggal 1.000. Ya kan? Nunggu kiriman 4 hari lagi. Lapar di lotre ya, mimpi setan ku pasang 01 sama 10 ku balik. Tembus. Ingat kali aku 21.000 harus dikasih. Ku panggil kawan-kawanku. Sini friend. Apa ai? Aku dapat rezeki nih. Masang togel 21. Datang kawan yang agak alim. Untukmu iku rezeki. Iku dosa kok alhamdulillah katanya. Iya juga. Tapi mau juga makan. Ayo makan sama-sama lah. Daripada makan bandera kita makan loh. Kita pasang kok bilang. Makan. Ini ada juga oma-oma yang kerja merepet aja di rumah. Merepet gosip. Kalau enggak gosip enggak pas rasa dia enggak merepet, enggak gosip waktu tidur sama beol aja. Lain itu merepet gosip. Pening pun sampai lakinya. Sama anak lakinya. Suatu saat punya ide pula Pak. Yuk. Apa? Mama kita kemana nih? Gosip aja kerjanya. Pening awak pun mendengarkannya setiap hari. Terus kita kasih pil tidur aja lah yuk. Maksud ayah? Ya biar tenang kita, biar nggak kena gosip banyak. Oke, aku pun setuju kata anak ya. Bijak pula anak ya, setuju ya kan. Dikasihlah pil tidur. Waktu malam tidurlah sang istri. Ketepatan punya pula kamar kosong. Ditaruhlah sang istri ke kamar kosong tersebut. Satu malam amanlah kampung tersebut dari gosipnya. 2 malam amanlah dari gosipnya. 2 hari 2 malam. Hari ketiga menjelang isya udah mulai cemas ini bapak sama anaknya. Kok nggak ada suara orang minta makan, minta tolong atau apapun. Jangan-jangan mati nih bapak kau ini. Ya juga ya, coba kau checking dulu. Dikedor lah, tok. Terdengar suara dari kamar kosong tersebut. Tok, balikannya. Masih hidup ya, masih hidup mak kita. Coba kau bukakan pintunya. Bukakan pintu kau, loncat Bu. Loncat, perempuan cantik ayu. Jadi ditanya Bu sama anak, siapa kau? Kau kan bukan makku gembrot jelek giginya hitam. Kau cantik, rambutmu panjang, kau siapa? Aku kuntilanak penunggu kamar kosongmu. Jadi kenapa kau nggak sanggup aku diajak gosip sama mamakmu? Kuntilanak pun tak sanggup. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, enggak percaya sama hari pembalasan, enggak percaya sama hari kiamat. Hidup semaunya, dilarang berzina, ia lakukan perbuatan zina. Dilarang berjudi, ia berjudi. Dilarang minum khamar, dia mabuk sampai tidur pun diparet. Hajar terus, yang penting hidup ini happy. Enggak percaya sama hari kiamat. Lalu hidup sesuka hatinya. Demikianlah Bu, Pak, tahu saya ini yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.